Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai government influence on exchange rates pada Blitz Company. Saya Felicia Christina, NLP 130218022. Halo, nama saya Andri Gunawan, NLP 130218051. Halo, perkenalkan namaku Felisa Julia Wardoyo dengan NRP 130218078. Pertama-tama, saya, Felisa, akan menjelaskan ringkasan kasus dari chapter 6 dan chapter 7. Nah, setelah mengetahui bahwa Blitz itu mengekspor sepatu roda ke Thailand, Blitz itu kemudian juga mengimpor plastik dan karet dari eksporter di Thailand. Nah, plastik dan karet ini digunakan untuk bahan baku membuat sepatu roda tersebut. Akan tetapi, tidak pernah ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Ya namun kondisi perekonomian di Asia itu menjadi turun akhir hari ini dan menyebabkan banyak akhirnya investor itu yang menarik investasi mereka. Nah, hal ini menjadikan kelebihan penawaran BAT yang beredar di masyarakat dan menyebabkan terjadinya inflasi. Mengatasi hal ini, pemerintah Thailand itu berusaha untuk intervensi langsung memulihkan nilai tukar BAT dengan USD. Nah, pemerintah Thailand itu langsung masuk ke foreign exchange market. Caranya pemerintah intervensi langsung itu dengan menukar cadangan BAT untuk cadangan USD di bank sentral dan menggunakan USD tersebut untuk membeli BAT di foreign exchange market. Nah, dengan begini pemerintah Thailand itu berharap bahwa nilai tukar BAT itu tidak mengalami depresiasi terus-menerus. Tapi sayangnya intervensi tersebut tidak berhasil dan nilai tukar BAT itu semakin melemah. Nah, karena kondisi perekonomian Thailand yang semakin melemah dan nilai tukar yang semakin mengalami depresiasi setiap harinya, kondisi perusahaan Blitz itu juga terancam dong di USA. Dan Blitz kemudian ingin memastikan apakah spot dan forward trades itu yang telah ditentukan itu masuk akal. Jika exchange rate quotes masuk akal, arbitrage itu tidak akan mungkin dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, Blitz berpikir untuk melakukan arbitrage guna memperoleh keuntungan di foreign exchange market. Peluang melakukan arbitrage ini dirasa bisa mengurangi dampak negatif dari depresiasi BAT. Jadi upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand itu masuk dalam intervensi langsung atau direct intervention. Karena pemerintahan Thailand itu menangani pelemahan BAT Thailand ini dengan memainkan perputaran mata uang. Pemerintah Thailand itu akan mengexchange cadangan USD dengan mata uang BAT untuk menguatkan mata uang BAT itu. Dan tindakan ini itu meningkatkan demand untuk BAT dan supply USD untuk dijual. Jadi, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand merupakan non-sterilized intervention. Intervensi terbagi menjadi dua tipe, yaitu sterilized intervention dan non-sterilized intervention. Dengan menggunakan non-sterilized intervention, maka bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing tanpa menyesuaikan dengan perubahan jumlah uang yang beredar. Sedangkan apabila menggunakan sterilized intervention, maka bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing sambil mempertahankan jumlah uang yang beredar. Jika tujuan pemerintah Thailand adalah untuk meningkatkan nilai mata uang BAT, maka tipe intervensi yang lebih efektif adalah non-sterilized intervention. Peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menurunkan suku bunga mata uang dolar Amerika Serikat, sekaligus melemahkan dolar sehubungan dengan BAT. Untuk kasus nomor 3, di bawah sistem nilai tukar mata uang tetap, inflasi dapat diekspor dari satu negara ke negara yang lain. Misalnya, apabila Thailand sedang mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi selama sistem nilai tukar mata uang tetap, ada kemungkinan cukup besar bagi konsumen Thailand untuk mengalihkan sebagian dari pembelian mereka ke produk Amerika Serikat. Demikian pula dengan konsumen Amerika Serikat, mungkin telah mengurangi impor barang dari Thailand. Bagi Thailand, hal ini dapat menurunkan produksi barang
dan juga meningkatkan pengangguran di negaranya. Sedangkan bagi Amerika Serikat, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi karena permintaan yang berlebihan untuk produk Amerika Serikat. Untuk perusahaan Blitz, efek ini mungkin akan terasa karena biaya produksi mereka akan naik. Tetapi, mereka melakukan kegiatan ekspor dengan harga tetap. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 ini, menurut kelompok kami, salah satu hal yang bisa menambah masalah tingkat inflasi di Thailand itu a freely floating exchange rate. Misalnya ya, jika Thailand mengalami tingkat inflasi yang relatif tinggi, tentu saja baht itu akan melemah dan dapat menyebabkan harga impor menjadi lebih tinggi. Nah, itu juga sekaligus dapat meningkatkan harga bahan dan persediaan Thailand dan kemudian otomatis juga meningkatkan harga barang jadinya. Selain itu, dalam perspektif Thailand, harga luar negeri yang lebih tinggi dapat memaksa konsumen Thailand untuk membeli produk dalam negeri. Nah, menurut kelompok kami, Blitz ini tidak berkontribusi dalam masalah ini karena kegiatan ekspor maupun impornya itu dibuat dalam mata uang baht Thailand. Akibatnya, mata uang baht yang lebih lemah akan berdampak secara tidak langsung pada perusahaan yang mengimpor barang dari Blitz. Bila swap agreement telah dilaksanakan, namun kenyataannya nilai mata uang baht Thailand ini juga semakin melemah, maka Blitz Company itu juga akan mendapatkan dampak negatifnya. Mengingat Blitz Company itu kan melakukan transaksi penjualannya dalam bentuk mata uang baht Thailand. Nah, begitupun sebaliknya, apabila swap agreement-nya sukses, maka Blitz Company ini akan mendapatkan keuntungan. Terakhir, konklusi dan rekomendasi dari bacaan ini adalah, pertama, pemerintah Thailand itu melakukan intervensi secara direct untuk mencegah nilai baht itu terdepresiasi terus terhadap dolar dengan memainkannya di foreign exchange market. Lalu kemudian bentuk intervensinya itu secara non-sterilized, dan inflasi di Thailand itu membuat kelebihan permintaan akan barang impor termasuk di USA. Nah, untuk rekomendasinya itu kelompok kami menyarankan semoga agar Blitz itu lebih peduli terhadap hal-hal yang seperti ini, seperti kayak inflasi, nilai tukar yang bisa menyebabkan kerugian pada perusahaannya, dan harus lebih menyiapkan rencana yang matang. Nah, sekian pembahasan kelompok kami. Thank you.